Mengaransemen lagu Asia volume 3 kelas 9. Pembukaan. Pagi, apa kabar anak-anak? Ibu berharap yang berada di sekolah maupun di rumah baik-baik saja ya nak ya. Sekarang kita akan membahas materi sebelumnya, yang mana materi sebelumnya yaitu tentang penulisan aransemen yang ada dua jenis, yaitu penulisan berpencar dan penulisan padat ya nak ya. Nah, materi hari ini tentang membuat aransemen, yang mana tujuannya untuk mengetahui cara membuat aransemen dalam bentuk vokal, instrumen, dan campuran. Buku yang ibu pakai adalah buku seni musik penerbit global ya nak ya. Ini sebagai panduan kita belajar, dan buka halaman 41 tentang membuat aransemen. Kita masuk pada kegiatan inti. Bentuk aransemen ada 3, yaitu aransemen vokal, instrumen, dan campuran. Dasar untuk menyusun ketiga bentuk aransemen yaitu akor. Hal-hal yang perlu diketahui sebelum memulai mengaransemen yaitu 1. Menentukan jenis lagu. 2. Apabila aransemen 2 suara, jarak antara suara 1 dan 2 jangan melebihi 1 oktav. 3. Hindari pemakaian akor paralel. Yang keempat, gunakan akor yang telah dibakukan. 5. Setiap perpindahan birama, usahakan menukar akor untuk memudahkan dalam menentukan suara. Yang terakhir, hindari kuin paralel berjalan sejajar agar tidak terkesan hambar. 1. Aransemen vokal. Aransemen vokal adalah aransemen yang digubah untuk dinyanyikan dalam bentuk vokal atau suara manusia. Aransemen vokal disusun dalam 2 suara, 3 suara, 4 suara, atau lebih. Aransemen 2 suara adalah aransemen yang paling mudah menyusunnya karena tidak banyak syarat yang harus dipenuhi. Beberapa cara mengaransemen. A. 2 suara. Harus berpedoman pada akor. Setelah aransemen lagu selesai disusun, nyanyikanlah bersama-sama agar diketahui baik dan tidaknya aransemen itu. Apabila kurang memuaskan, dapat diperbaiki kembali karena aransemen yang baik merupakan hasil dari proses yang panjang. B. Lagu 3 suara. Dalam menyusun 3 atau 4 suara, sebagian besar ketentuannya hampir sama. Hanya ada penambahan-penambahan persyaratan yang perlu dipahami, yaitu 1. Memahami akor dan balikan-balikannya. 2. Memahami nama-nama interval. 3. Memahami letak nada dan akor pada para nada kunci G dan kunci F. 4. Untuk lagu 4 suara, suara yang keempat diambil dari nada dasar 3 suara. 2. Aransemen instrumen. Aransemen instrumen adalah aransemen yang digubah untuk dimainkan alat musik. Dalam menyusun aransemen instrumen, harus menyesuaikan jenis alat musik yang ada. Membuat aransemen instrumen lebih sulit dan lebih rumit daripada membuat aransemen vokal, karena jumlah instrumen lebih banyak, serta penulisannya menggunakan simbol yang berbeda terutama ritmis. 3. Aransemen campuran. Aransemen campuran adalah aransemen yang digubah untuk dimainkan vokal dan instrumen. Pada aransemen campuran yang harus ditonjolkan adalah vokal, sedangkan instrumen hanya berfungsi sebagai pengiring untuk memeriahkan pertunjukan.
Kegiatan kelas pada hari ini yaitu mendengarkan sebuah aransemen campuran yang dipimpin oleh Adi MS. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi jika kau pikir takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita dunia. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita dunia Kita masuk pada bagian penutup ya nak ya. Kesimpulan pada video pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, bentuk aransemen ada 3. Aransemen vokal, aransemen instrumen,
dan aransemen campuran. Kesimpulan 2, dalam membuat aransemen, dasarnya adalah akor. Masuk sekarang bagian tugas. Yang pertama, sebutkan bentuk aransemen. Tugas yang kedua, tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai aransemen. Motivasi yang bisa Ibu sampaikan yaitu pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan.